Halo semuanya, kembali lagi dengan kami di podcast. Selasar GBA, podcast yang setia menemani kalian mahasiswa arsitektur. Dengerin terus ya. Halo, nama saya Bramantio, Dan nama saya Fikri Nurhalid. dan kami adalah host kalian untuk hari ini, yang siap dengan cerita yang menarik dan tentunya informatif. Apa kabar nih kalian semua yang mendengarkan podcast ini? Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan kelancaran ya dalam beraktivitas sehari-hari. Amin. Wah, Fik, udah lama kita nggak ketemu ya. Apa kabar, Fik? Iya udah. Alhamdulillah baik, biasa-biasa aja Bram. Biasa-biasa saja itu bagaimana? Pasti ada Ya dong apa kayak, biasa. apa senang sedih gitu setelah lama nggak ketemu. Ya lumayan sih, ada kangen-kangennya gitu lah, dikit. Anjay. Ya ini kalau ingat-ingat ya, kita tuh terakhir kali kapan sih ketemu? Kita, kalau nggak salah di Kediri itu deh, kita survei mata kuliah Dokar, dokumentasi arsitektur. Wah, oh iya juga ya. Tiba-tiba udah lama banget ya itu pas kita ke Posaran, jalan-jalan, foto-foto buat tugas dokar, gila. Nggak berasa banget ya. Berarti kita udah lama banget ya nggak masuk kuliah fisik. Ketemu sama dosen-dosen kita tercinta. Iya. Lumayan sih. Oh iya Bram, ngomong-ngomong Dokar nih, kan Dokar Apa itu tuh? salah satu mata kuliah di LAN ya, Lab Arsitektur Nusantara. Nah kebetulan banget nih kita hari ini di podcast ini kita bahas sesuatu yang spesial dari LAN, Lab Arsitektur Nusantara. Wah, keren banget. Apa tuh yang baru? Ya pokoknya ada sesuatu yang spoiler-spoiler dikit lah. Tapi intinya ini akan membuat kita semua makin penasaran dan makin tertarik untuk jauh lebih tahu apa itu LAN. Wah, sumpah sih udah nggak sabar sih mau dengerin apa sih spoilernya. Oke deh, tanpa berlama-lama, kita panggilkan saja dosen kita sekaligus narasumber kita, Dr. Technician Insinyur Yusvan Adiputra Yusran ST MT Ars. Pagi Bapak. Lagi Pak. Halo, apa Halo Pak. kabar? Baik Pak. Sehat Baik, Pak? alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke. Pak, ini saya Ya, dengar-dengar katanya ada mata kuliah baru ya Pak ya? Kalau boleh tahu tuh apa ya Pak? ini mau tahu aja atau mau tahu sekali? Wah, mau tahu sekali nih Pak. Atau mau tahu banyak? Ada. Soalnya kemarin tuh saya dengar podcastnya HMA yang tentang LAN tuh kan sudah banyak tuh dijelasin sama Bram ya, sama Hima ya kayaknya ya. Jadinya ya memang ada satu sih yang jadi semacam promosi juga sih saat ini ya di LAN karena baru kita launching, mungkin baru bisa kelihatan mungkin sudah dibagi ya informasinya ke teman-teman HMA ya oleh Saida, dan itu memang mata kuliah kita siapkan untuk mata kuliah yang tanggap lah tentang kondisi saat ini. Memang namanya sih sedikit-sedikit kontroversi gitu. Jangankan di kalian mungkin yang baru mendengar gitu ya atau melihat, di kalangan teman-teman dosen juga pun itu jadi versi itu sampai saat ini. Kok ada sih mata kuliah yang namanya krisis gitu. Itu bocorannya. Wah, Iya Pak. namanya unik juga Pak namanya Pak. Krisis. Iya Pak. Unik banget ya Pak. Kedengarannya. Terus kenapa mata kuliah ini tuh muncul sekarang dan jadi matkul pilihan gitu Pak? Oke. Jadi dengan podcast ini juga kita launching aja ya, namanya itu Krisis Arsitektur. Mata kuliah ini kita pasang sebenarnya mestinya di semester rencananya, kalau dilihat dari pembagian supaya adil ya, semester ganjil dan genap, itu mestinya ada di semester genap. Karena di semester genap Arnus itu cuma hanya ada 2 mata kuliah pilihan, yaitu dokumentasi arsitektur dan rekayasa bangunan warisan budaya. Nah, kemarin sebenarnya nggak ada tuh rencana kita mau
deploy mata kuliah pilihan baru. Hanya saja pas kemarin sempat ikut baca-baca wawancaranya salah satu dia teoretikal sih, seorang editorial jurnal terkenal ya arsitektur, yaitu Profesor Ashraf Salama. Jadi dalam wawancaranya di Ars Daily itu kok sekarang itu banyak yang jurusan-jurusan departemen arsitektur yang nggak menyadari tentang kondisi dan situasi saat ini. Nah, kenapa sih nggak? Dia sempat menyebutkan tuh, kenapa sih tidak membuat kuliah yang atau subjek gitu ya, yang tanggap dengan situasi. Dan langsung dia bilang seperti mata kuliah contohnya krisis arsitektur, crisis architecture ya bahasa Inggrisnya. Saya langsung tuh, wah keren juga nih krisis gitu ya. Ya udah deh kita deploy. Saya hubungi Bu Emma gitu ya. Terus ada beberapa dosen lagi, ayo Bu kita bikin gitu. Oke, langsung kita deploy krisis arsitektur. Jadi sebenarnya mata kuliah ini nantinya kita mengharapkan kita sama-sama belajar ya, kita semua mengetahui tentang definisi arsitektur saat ini yang ke depan nanti akan pasti berubah. Ya kita tahu ya, segala macam sendi kehidupan kita saat ini bukan cuma Indonesia saja, bukan cuma di Nusantara saja, tapi a whole world ya, di seluruh dunia itu mengalami betul-betul perubahan mindset tentang cara kita memandang kehidupan. Dan pastinya ya, karena arsitektur itu ada dan sangat berperan di dalamnya, pasti pula akan berubah. Contoh kasus, bagaimana sih kita memahami tentang teritori, misalnya. Yang dulunya mungkin kan udah belajar tuh ya, ada namanya personal space, ada private space, ada intimate space, itu akan berubah. Dari situ saja kita pasti akan tahu konsekuensinya secara arsitektural itu seperti apa. Nah, disitulah mata kuliah ini nanti berusaha kita akan mencari kira-kira seperti apa sih arsitektur yang tanggap tentang krisis ini. Gitu, guys. Wah, kayaknya kalau saya dengar ini kayak kompleks banget ya Pak, karena ini apa ya? Kalau saya lihat ini lebih kayak mencari definisi ulang lagi tentang definisi apa ya? Tentang pengertian yang menurut saya tuh menurut kita semua tuh relevan gitu buat saat ini. Betul Iya, nggak, Pak? betul. Jadi karena kita lihat saja ya, misalkan contoh kasus kita sholat ya di berjamaah. Yang dulunya itu kan biasanya imam mengatakan lurus dan rapatkan, ya misalnya. Sekarang kan nggak ada mungkin rapatkan ya. Biasanya itu sesuaikan, ya sesuaikan. Terus bagaimana cara kita mengantri misalkan di rumah makan cepat saji, ya itu bagaimana ya, sudah ada jarak-jaraknya. Terus bagaimana kita dalam berperilaku di restoran gitu ya, sudah ada contoh kasus di UB Cafe. Kemarin terakhir saya ke sana sama Pak Heri, Pak Subhan, Kajur sama Sekjur kita, itu bagaimana selang-seling kursi itu ditata ya, karena itu tadi semuanya akan berpengaruh pada distancing ya, faktor social distancing, terus kemudian space itu akan pasti berubah sekali ya, dan itu pasti tentunya cara kita melihat arsitektur pasti kan akan berubah. Dan kedepannya juga memang akan kita banyak melihat bagaimana membangun sebuah arsitektur yang menyamankan kita ya, menyamankan kita dalam artian kita nanti bakal mungkin lebih banyak bekerja di rumah ya, seperti kita saat ini gitu ya. Kalian pun juga kuliah dari rumah. Cara kalian memandang rumah bukan lagi atau tempat kalian kos-kosan atau tempat tidur mungkin ya, bukan lagi mungkin yang seperti dahulu kala yang tempat hanya untuk beristirahat sejenak. Bisa jadi itu adalah dunia kalian selama seharian di situ. Dan akhirnya konsekuensi kalian menikmati keseharian kalian di sana itu butuh, nggak mungkin kan kalian yang di sana itu dengan suasana yang begitu-begitu saja. Kalian perlu ada sentuhan-sentuhan, ya, sentuhan-sentuhan di mana kalian berusaha untuk menata kembali. Itu dalam skala kecil ya, dalam skala kecil personal space kalian.
dalam skala mesonya mungkin dalam skala rumah ya, antar ruangan, dan kemudian permukiman. Bagaimana orang-orang mulai memperhatikan kembali biofilik, ya, biofilik. Nah, makanya nanti itu akan ada juga kita libatkan dosen LSTB akan mengajar di krisis arsitektur. Sehingga pendekatan seperti itu juga bisa kita akan perhatikan. Lalu ada juga bagaimana yang tadi saya bilang, meso itu ya, dalam skala urban. Bagaimana permukiman saat ini ya, kita bisa melihat palang di mana-mana, controlling, alat seperti termogan itu ya, itu sudah menjadi barang wajib bagi setiap satpam di depan pagar, ya, di depan sebuah kompleks perumahan. Itu adalah fenomena yang baru dan akan mempengaruhi cara kita menata rumah ya. Bisa jadi juga rumah itu bukan berdempet-dempetan lagi, bahkan mungkin tidak laku, harus ada space di sana. Nah, itu kan berpengaruh sekali ya dalam cara kita memandang arsitektur. Seperti itu. Wah, menarik sih Pak. Kalau saya dengar karena ini berarti bakal banyak banget yang diajarkan nanti ya Pak ya. Tapi Pak, kalau saya boleh tanya lagi nih Pak, ini kan mata kuliah baru nih Pak ya. Apa adik-adiknya dari mata kuliah yang sudah ada nggak Pak keunikan atau bedanya sama matkul lain, entah itu dari cara metode pengajarannya, lalu materi-materinya atau narasumber atau daftar pustakanya, ada yang beda Pak? Oke, nah ini juga mungkin saya kemarin menambahkan ya, mungkin kemarin kan sudah banyak sekali ya dijelaskan sama Mas Bram sama Mbak Hima gitu ya tentang Arnos. Memang agak sedikit berbeda ya. Jadi di semester 5 kita sekarang sudah ada 3 mata kuliah pilihan. Terus kemudian di semester 6 ada 2, semester 7 pun demikian ada 2. Kalau di semester 5 itu ada kritik arsitektur, ada arsitektur kolonial Belanda, dan kemudian krisis arsitektur yang baru ini. Terus kemudian semester 6 ada dokumentasi arsitektur, ada rekayasa bangunan warisan budaya, dan semester 7 ada 2 lagi, pelestarian arsitektur dan apresiasi budaya arsitektur. Nah, hanya memang dalam konteks pelaksanaannya, mata kuliah ini semester 5 dan 7 ini bercampuran. Semestinya di awal saat kita menyusun kurikulum yang 2013 itu, ini sebagai prasyarat ya, jadi linear. Ya, jadi misalkan semester 5 itu, yang semester 5 yang berarti sekarang angkatan 2018 ya, semester 5 ya, itu harus ngambil cuma hanya di semester 5 doang. Ya. Yang 2017 itu yang semester 7 doang gitu. Jadi nggak bisa dicampur. Tapi sekarang bisa saja kalian yang 2018 mengambil sudah apresiasi budaya atau pelestarian. Begitu pula sebaliknya, mungkin yang 2017 belum pernah mengambil krisis bisa mengambil saat ini, padahal itu ditawarkan di semester 5. Nah, itu yang agak sedikit rancu. Nah, dalam perjalanannya memang kita sudah menyusun ya RPS, kemudian silabus yang dimana kita berusaha untuk tidak saling tumpang tindih. Memang yang di sini kami akui juga, kemarin juga sempat saya dengar ya podcastnya, memang kenapa sih ada, saya nggak mau nyebutin lab lain ya, tapi ada salah satu lab yang jadi favorit gitu ya. Ada lab yang yang susah banget. Sepertinya LAN juga ini kayaknya susah banget gitu ya, lulusnya nggak tahu kapan gitu juntrungannya. Mungkin dapat wangsit baru bisa lulus kayaknya ya kalau di LAN itu. Sesuai dengan namanya ya, lab arsitektur Nusantara gitu ya. Soalnya banyak, Nusantara itu banyak mistisnya gitu ya. Tapi sebenarnya itulah sebenarnya ya, makanya kemarin si Syaidah tulis gitu ya, real art student take Arnus gitu ya. Karena mungkin memang tantangan sebenarnya kita berbicara arsitektur adalah kita mengerti dulu pertama individunya, terus kemudian masyarakatnya, yang kesemuanya itu terafiliasi melembaga menjadi sebuah budaya. Itu yang sebenarnya paling penting dulu. Kita mengetahui itu dulu dasarnya, dan kemudian dari situ baru kita merancang ya. Dan sebenarnya itu basic banget ya, basic banget bagaimana cara kita mengembangkan empati, dan semuanya itu kita bisa tahu bagaimana mengekspresikan empati yang kita rasakan itu atau simpati yang kita rasakan itu kepada klien kita. Dan itu
bisa kita dapatkan di kritik ya. Jadi memang itu ilmu basic ya, kritik itu. Karena Anda mau menilai seseorang harus tahu dulu bagaimana retorikanya, bagaimana caranya, etikanya. Dan itu memang kita coba ajarkan di kritik. Jadi kritik ini memang dalamnya itu bukan kritik ya, kritik dalam artian memang secara definitif kritik itu namanya kritik yang menjatuhkan. Kalau yang membangun itu yang namanya saran gitu ya. Tapi disinilah kontroversial dari judul mata kuliah itu nggak mungkin kan judulnya saran arsitektur, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi pilihlah kritik arsitektur. Sehingga di situ bisa kita coba ajukan bagaimana sih caranya kita mengapresiasi. Sebelum mengapresiasi itu kita coba cari dulu cara retorikanya. Lalu kemudian di situ ada krisis yang seperti tadi saya jelaskan ya, kita menanggapi. Jadi kita coba tanggap. Jadi memang di LAN ini kita berusaha dinamis ya. Kita tidak, saya menekankan ke kolega-kolega dosen, kita coba dinamis. Kita coba membaca situasi saat ini. Dengan begitu bisa jadi ke depan nanti ini bisikan lagi ada 2 mata kuliah baru di semester genap nanti. Ini untuk mengimbangi. Jadi kita coba 5 mata kuliah di semester ganjil, 4 mata kuliah di semester genap. Kan 5-4, ganjil genap ya. Jadi di semester 6 nanti ada lagi 2 mata kuliah nih baru. Apa mau dibuka sekarang atau nanti aja? Nanti aja ya. Nanti pada bingung gitu, nanti pada banyak, nanti yang dari lab sebelah yang banyak itu nanti pindah semua ke LAN kayaknya. Wah, promosia menarik banget. Jadi ya bisa jadi Bram sama Fikri kayaknya nggak dapat lagi nih semester depan karena sudah skripsi itu. Iya Pak. Tapi boleh lah sit in gitu kan, oke. Namanya juga anggota sendiri gitu ya. Ya itu tadi. Jadi kritik, krisis, oke. Arkobel ini arsitektur kolonial Belanda memang ini mata kuliah yang dari saya menjadi mahasiswa itu ada sebenarnya, tapi saya juga nggak tahu itu kapan bukanya gitu ya. Karena biasanya yang kemarin itu sudah hampir terbuka, hanya tinggal butuh 1 mahasiswa lagi, itu nggak jadi kebuka. Jadi kemarin sudah ada 9 semester tahun lalu ya. Itu akhirnya karena tidak sesuai kuota, akhirnya batal buka. Sebenarnya memang ini diampu oleh Pak Joko tentang membagi tentang informasi ya. Sebenarnya bagus banget mata kuliah ini ya, terutama bagi kalian yang senang banget atau punya jiwa yang arsiparis ya, yang suka mengumpulkan benda-benda sejarah gitu ya, itu cocok banget di sini ya, mengumpulkan dokumen-dokumen, terus kemudian menyusun dokumen tersebut dan kemudian mempelajari, itu sangat cocok di sini ya. Jadi bagaimana mempelajari tentang arsitektur, kan kita 3,5 abad ya dalam kungkungan itu, dan bagaimana bisa sampai saat ini itu juga banyak banget mempengaruhi cara kita memandang pelestarian. Karena konsekuensi dari kita mengetahui mereka ya, ada sebelum karena mereka itu yang bagus-bagus gitu ya, arsitekturnya berbeda dengan kita yang arsitektur Nusantara kita ya, yang kempro, yang pakai gedek, pakai ya dengan segala macam kekumuhannya. Akhirnya kita menganggap bahwa yang dilestarikan itu ya itu dia yang berbau koloni-koloni itu, padahal sebenarnya ada aspek lain sebenarnya. Nah, jadi ini ada pembanding ya, ada pembanding sehingga kita bisa menempatkan diri saat kita ingin melestarikan ya, arsitektur kita. Saya tadi sempat beberapa kali Bapak bilang masa depan gitu kan ya, arsitektur akan berubah gitu Pak. Nah, ini agak sedikit pribadi. Kebetulan saya ikut sayembara yang temanya sejenis gitu Pak, Arkasia. Nah, itu kita krisis dalam hal pandemi saat ini. Nah, bisa dibocorin nggak Pak, teknis-teknisan nanti di kelasnya itu kayak gimana gitu? Tugasnya kayak gimana dan sebagainya. Wah, ini dibocorin ini malah semakin spesifik nih. Karena saya juga penasaran banget ini Pak. Soalnya di dalam kaitannya dengan masa depan itu kayak misteri banget gitu. Kita susah gitu mikirnya, memprediksi gitu. Ya.
Jadi memang krisis ini mempengaruhi segala macam sendi ya. Jadi kita mungkin di awal kan pasti ya seperti biasa ya, kita akan mengantarkan terutama mengantarkan tentang apa sih yang dimaksud dengan krisis arsitektur ya, dan kemudian kaitannya dengan saat ini. Ada beberapa theoretical framework nantinya kita sampaikan di awal ya pertemuan. Nantinya dari situ kita akan kembangkan dalam membaca bagaimana sih sebenarnya di Indonesia, di Nusantara saat ini seperti apa cara kita berarsitektur. Nah, nantinya kita akan coba, ya tadi kan sempat dari LSTB juga nanti akan kita libatkan, ya. Bagaimana sih arsitektur menanggapi krisis tersebut dengan desain secara mikro, ya, micro building. Bagaimana yang dari dalam mungkin ya, di awal mungkin cara kita sekarang memandang sebuah tempat kita dalam keseharian menjalankan kehidupan saat ini. Misalkan saya di ruang kerja saya di rumah, Anda di ruang kamar Anda, bagaimana Anda melihat. Terus kemudian, nah di situ nanti akan ada beberapa parameter-parameter yang mungkin nanti kita akan coba menjadikan schematic design nantinya. Terus kemudian itu dalam skala mikro, building ya, mikro juga. Itu bagaimana sekarang biophilic design, ya. Terus studi tentang fenestration. Terus kemudian ya itu tadi skala makronya ya kita melihat. Nah di sini Arnus mungkin ya karena memang kita melihat biasanya itu dari tanggapan-tanggapan, terus kemudian kritik juga kita akan melihat bagaimana sih ke depannya. Kurang lebih seperti itu bocorannya. Kira-kira tergambar nggak? Lumayan sih Pak. Jadi lumayan banyak gitu ya, lumayan. Bukan cuma arsitektur Nusantara doang berarti ya. Ada hal lain juga. Sebenarnya kita sudah agak sedikit melepaskan di sini arsitektur Nusantara ya. Segi teori tentang arsitektur Nusantara itu. Tapi kita akan mencoba untuk menggali prinsip-prinsip dalam arsitektur Nusantara itu untuk menjadi solusi dalam kita menghadapi masa pandemi seperti ini ke depan. Seperti itu kurang lebih. Baik. Kata dalam juga ya Pak Kata. Jadi ini lebih ke teori apa ya? Lebih ke atau ke teori gitu ya? Enggak ke teori. Seperti halnya kemarin yang rebab ya. Rebab juga kan kita coba Anda menghasilkan schematic design kan. Dan itu sangat outstanding banget kalau saya lihat gitu. Karena ini di rebab mata kuliah rebab sendiri saya ingin jadikan itu sebagai modul jadinya gitu kan. Saya punya bahan untuk modul untuk kedepannya nanti. Dari apa yang kalian hasilkan itu kan semuanya kan tidak terbebani ya, karena kalian langsung melihat bangunan bersejarah misalnya, terus kemudian bagaimana sih jadi kafe, bagaimana sih jadi hotel, bagaimana sih jadi penginapan. Oh, ya paham. Begitu pula dengan krisis arsitektur ini, kita berusaha coba nanti akan melihat itu tadi, ya. Kalau misalkan sekarang personal space itu seperti itu gitu kan, kita tidak boleh, kita social distancing 1,5 meter gitu. Gimana ke depan gitu kan? Bisa jadi dalam kita misalkan sekarang aja kita kuliah dari jarak jauh semuanya daring gitu ya. Terus apa dong gunanya kampus misalnya ya? Iya, Pak. Apa dong sekarang kampus? Kalau di barat sana di US mereka sudah ada konsep memang dari 2 tahun lalu bahkan saya lihat itu saya sempat ikuti adalah masterclass. Kalau Anda buka websitenya masterclass itu, kamu bisa langsung mengikuti, kamu subscribe sama dia, bayar 1.600.000 per tahun per 16 kali pertemuan, kamu udah bisa ngikuti mata kuliah dari ya you name it, mau kuliah tentang tenis, ada Serena Williams, mau kuliah tentang arsitektur, ada Norman Foster di situ, mau kuliah tentang nge-DJ atau mau kuliah tentang apa gitu, itu semuanya ada ahli-ahli dalam situ. Itu akan berpengaruh banget, dengan cara kita memandang ya tadi satu kampus ya, tadi satu rumah ibadah ya, rumah ibadah yang dulunya rapet-rapetan gitu ya. Sangat sekarang berbeda. Terus kemudian cara kita berkantor gitu ya. Kita rapat aja meskipun saya sama Pak Subhan, Pak Heri satu gedung ini tetap kita pakai online gitu ya. Akan sangat berpengaruh. Sehingga dari segi psikologis sekarang mungkin ya kita mungkin 1 semester, 2 semester ini masih fine-fine lah, ya. Tapi akan kita melihat
seberapa puaskah kita dalam mengalami keseharian itu. Kadang mungkin sekarang Bram, Alifi, Fikri ya, Rasta gitu, itu semuanya bangun tidur ya, sudah buka handphone gitu ya. Terus kemudian baru bangun dikit udah mungkin sekarang ikut podcast gitu. Ntar makan mungkin juga di kamar juga. Terus habis itu apa gitu. Jadi tidak ada kegiatan lain gitu karena kalian juga mungkin ada ketakutan ya untuk beraktivitas atau berkumpul ya yang seperti awal-awal dulu mungkin. Nah, itu kan berpengaruh secara kita memandang, waduh saya lihat kok kamar saya kok jelek ya. Ini bagaimana ya? Saya untuk menatanya. Nah, di situ kan secara mikro kan bagaimana bukaannya. Saya lihat banyak sekarang orang-orang merenovasi rumahnya, membuat rumahnya, membeli. Saya lihat di Batu ya, kemarin sempat beberapa minggu saya ke Batu, toko-toko bunga itu rame banget. Karena apa? Orang-orang itu sekarang mulai beralih ke berkebun. Ya kan? Oh, gardening. Nah, gardening. Yep. Sekarang itu dulu sempat kan bunga aglonema, anthurium itu kan sempat jatuh ya. Sekarang mulai mahal lagi. Terus kemudian bunga-bunga seperti ketapang kencana itu orang banyak yang borong. Karena apa? Itu tadi orang-orang ingin sekarang melihat bahwa dia sudah melihat bukan lagi secara makro, tapi dia melihat dirinya hidup dalam sebuah kehidupan mikro yang dia di mana di sana itu ya kita nggak tahu ya kapan sampai kapan, tapi ya akan bakal di situ terus dalam jangka waktu yang kita tidak bisa tentukan. Oh ya Pak, ini seputar mata kuliah baru ini Pak, mau tanya kira-kira dosen nanti yang terlibat siapa aja Pak ya kalau boleh tahu? Dan masing-masing apa aja itu bagiannya, porsinya? Sementara ini yang jelas kalau dari LAN kebetulan yang jadi akan koordinator ini Bu Emma ya, Bu Emma Yunita. Terus kemudian mungkin akan dibantu dengan saya. Lalu nantinya juga ada satu dosen dari LSTB dan satu dosen dari LDPK. Dan saya jamin bahwa ini kompeten ya. Kebetulan yang kalau dari LSTB ini juga banyak berbicara tentang bagaimana membawa prinsip-prinsip Nusantara ini ke dan kebetulan ya, saya tidak sebutkan nama ya, tapi kebetulan di rumahnya juga banyak tentang hal-hal yang berbau tentang itu ya di rumah beliau. Mungkin sudah bisa dapat gambaran. Terus kemudian satunya lagi yang dari LDPK ini beliau memang banyak terlibat dalam bagaimana menata, melihat dampak-dampak dari permukiman itu terhadap lingkungan seperti apa, dan ini sangat pas dalam membahas itu tadi dalam skala mesonya. Itu bisa kita kembangkan kembali. Pasti kan semuanya pada sadar ya, dan sudah merasakan ya, apalagi Bram, Fikri, mungkin yang sekarang sudah semester 7, satu semester lagi nggak kerasa ya. Saya dulu ingatnya itu masih culun, botak gitu ya, butek gitu ya, pada saat masuk gitu pakai jas. Masa kelam Pak. Masa kelam gitu ya, masa kegelapan. Tapi sekarang Anda sudah mulai merasakan bahwa, pasti akan merasakan bahwa yang kalian dapatkan saat ini kan sangat kurang sekali ya dari lingkungan kampus. Ya. Tapi apa yang kalian dapatkan yang sedikit itu akan lebih baik lagi kalau Anda berusaha untuk mencari kira-kira ke luarnya itu seperti apa. Saya sangat apresiatif kepada kalian yang banyak sekali dari kalian itu sudah mencari sayembara. Karena disitulah kalian coba untuk mengolah kembali amatan-amatan kalian. Cara kalian memandang arsitektur. Elemen-elemen apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam arsitektur. Itu menjadi sebuah solusi. Ya, solusi. Nah, cara kita melihat tersebut, cara kita melihat fenomena itu, kalau kita tidak bangun dari cara kita melihat, terus kemudian cara kita, tadi itu ya, dikritik retorikanya, terus kemudian cara kita mengolah, menganalisis ya setiap aspek tersebut, itu kalau tidak ada dasarnya, kan agak kurang nih ya, dalam kalian mengolah ya, mendalamkan kembali analisis kalian. Desain itu macam-macam ya. Ada desain yang mungkin saat kalian dibilang, saya tolong dibikinin minimalis dong, udah clear ya. Anda tidak perlu pakai ornamen, clear. Tapi apakah kalian pernah sampai ke dalam memahami kliennya ini seperti apa sih, orangnya ini seperti apa sih?
dia setiap pagi itu seperti apa sih? Dia kalau mandi itu dia sikat gigi dulu atau langsung siram badan sih? Dia tuh kalau keluar dari kamar mandi itu jemur handuk atau handuknya dibawa kamar mandi itu seperti apa sih? Nah, hal-hal ini kan di kita ya itu sangat kuat kita tekankan kepada anak-anak, terutama kalian yang sudah mengalami kritik ya, dari deskriptif, normatif, ya, evokatif, ya, interpretif, ya. Anda pasti sudah akan tahu ya bagaimana caranya. Sebenarnya pertanyaan dari kami segitu saja, Pak. Mungkin Bapak ada yang mau ditambahin lagi nggak untuk penutup-penutup? Ya itu tadi yang di awal saya bilang, kebanyakan banyak yang menganggap bahwa kuliah terutama mengambil minat di LAN itu arsitektur Nusantara itu susah gitu ya. Mungkin karena kebanyakan kalian mungkin presidennya adalah gampang kok yang misalkan di lab lain. Yang di lab lain pakai alat sudah selesai, clear ya. Bahkan bisa ditahu kapan lulusnya. Saya mau lulus gelombang 1 dong, Bu atau Pak. Oke, boleh, bisa, siap gitu kan. Ya. Atau ada mungkin yang melihat segi kuantitatif ya. Itu semua kembali lagi kepada kalian. Tapi itu tadi ya yang saya bilang di awal bahwa saat kita menjadi mahasiswa, di sanalah saat dimana kita itu happy. Kalau saya bilang happy ya, dalam kita mencari jati diri. Karena setelah ini kalian tidak akan mungkin lagi mendapatkan kesempatan untuk merasakan suasana akademis yang juga di sana Anda bisa menuangkan ya sebebas-bebasnya, seluas-luasnya ide yang kalian punya untuk menjadi sebuah bangunan ya, building atau permukiman atau apapun itu yang berkaitan dengan arsitektur. Karena setelah itu ya oke lah kalian mungkin yang mau ambil S2 sampai S3 pendidikan lanjut, tapi kan tidak semuanya juga ya. Nah, disinilah kesempatan Anda untuk mendalami tentang berkaitan dengan apa sih beyond architecture itu ya. Bukan hanya in front of the architecture, tapi beyond the architecture. Dan inilah ya, di LAN inilah tantangan itu ada. Dan kita berusaha juga untuk menawarkan kepada Anda topik-topik atau tema-tema yang baru, yang mungkin saja, ini juga mungkin ya, jadi bagi pertimbangan juga bagi kalian, karena mungkin banyak yang dulu-dulu ngambil skripsi itu berdasarkan pada judul skripsi sebelumnya. Terus akhirnya bab 2-nya itu ya aman lah gitu ya. Jadi tinggal dipindahin ya, terus ditambah-tambahin mungkin objeknya yang berubah. Itu di kami coba kita reduksi ya. Sehingga kalau kalian ada ide, kalian ingin mendalaminya, terus kemudian kalian ingin melihat kira-kira fenomenanya seperti apa dan penyelesaian seperti arsitektur, nah itu pas banget ya. Pas banget di kita. Ini juga menjawab juga apa sih tantangannya kalian selama belajar arsitektur. Kebanyakan memang teman-teman kalian yang sudah lulus itu kembali juga sering curhat ke kita ya. Wah, Pak atau Bu, dulu waktu arsitektur kok nggak yang saya alami sekarang itu di pekerjaan asli ya, saat dia bergabung dengan biro atau mempunyai biro, itu sangat banyak bertabrakan ya. Bertabrakan dengan kepentingan klien ya, banyak sekali. Karena kebetulan juga banyak ya, pastilah kita juga kalau mungkin sebagai klien itu kan mempertimbangkan finansial ya. Dan akhirnya terbentur dengan itu, sehingga ide-ide itu harus terbentur dengan itu. Apalagi keinginan ya, kepentingan itu banyak sekali benturannya dengan desain. Nah, disinilah ya saat kalian banyak mengetahui tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan cara penyelesaian solusi itu akan banyak sekali membantu kalian ya untuk menyelesaikan hal-hal seperti itu. Dan saya pikir kemampuan kritis ya, kemampuan kritis itu sangat pas banget kalau kalian diujikan atau ditempa itu di
Arsitektur Nusantara. Begitu. Terima kasih banyak Pak Mantap. Iko. Jadi di penghujung podcast kita, jadi kami ada sedikit kesimpulan mengenai diskusi kita kali ini mengenai mata kuliah krisis arsitektur. Jadi masa depan itu rahasia, masih misteri. Akan ada banyak sekali perubahan, termasuk dalam bidang arsitektur. Dan perubahan-perubahan itu dilatar belakangi dengan masalah-masalah, termasuk krisis-krisis ini. Jadi di mata kuliah ini kita akan mulai menganalisa masalah-masalah tersebut, mulai dari fenomena-fenomena, cara berperilaku, dan sebagainya. Mulai dari skala mikro, meso, hingga makro. Sehingga akan ada hal-hal lain di luar arsitektur, lab arsitektur Nusantara seperti LSTB dan LDPK yang akan dibahas di mata kuliah ini. Dan harapannya adalah mahasiswa mengetahui lebih dalam sebuah permasalahan dalam berbagai macam perspektif, dan hasil solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut juga akan diselesaikan dari berbagai perspektif pula. Nah, itu kesimpulan dari kami. Sip. Mantap. Super. Mantap. Ya. Keren Pak. Terima kasih Pak atas sharingnya hari ini. Oke, sama-sama. Terima kasih. Baik, sekian dulu podcast kita hari ini. Diskusi tadi tuh benar-benar menarik sekali ya emang, Mbak. Terima kasih pendengar atas waktunya. Kalau ada pertanyaan silakan komen di section kolom komen. Terima kasih, jangan lupa dengerin terus podcast kita dan jangan lupa follow Twitter kita @sambat dan IG kita @sambat. Sampai jumpa semuanya.